Buku ini memperkenalkan konsep nunci yang merupakan bagian penting dari budaya Korea. Nunci dapat diartikan sebagai kemampuan memahami situasi sosial dan membaca emosi orang lain untuk merespon dengan tepat. Dalam buku ini, Annie Hong menjelaskan bagaimana nunci bisa menjadi kunci untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan dalam kehidupan modern. Nunci bukanlah sekadar intuisi sosial, tetapi keterampilan yang dapat dilatih untuk memahami apa yang terjadi di sekitar kita dan bereaksi secara cerdas. Di Korea, orang yang memiliki nunci baik dianggap lebih sukses dalam karir, hubungan, dan kehidupan sehari-hari. Buku ini memperkenalkan filosofi dari budaya Korea yang mungkin belum banyak dikenal di luar Korea. Pembaca diajak untuk memahami bagaimana konsep nunci bisa diterapkan dalam kehidupan sosial, baik secara pribadi maupun profesional. Annie Hong menggunakan bahasa yang ringan, penuh humor, dan mudah dipahami. Pembaca dapat menikmati buku ini tanpa harus memiliki latar belakang budaya Korea yang mendalam. Buku Nunci, The Korean Script to Happiness and Success, karya Annie Hong, membahas tentang konsep nunci yang merupakan salah satu pilar penting dalam budaya Korea. Nunci secara harfiah diterjemahkan sebagai mata yang cepat atau pengukuran cepat dan merujuk pada kemampuan membaca situasi sosial serta memahami perasaan orang lain tanpa harus mengucapkan sepatah kata pun. Di awal buku, Annie Hong menjelaskan bahwa nunci adalah kemampuan untuk membaca emosi dan dinamika sosial dalam suatu situasi serta merespon dengan cara yang sesuai. Ini bukan sekadar intuisi sosial, melainkan keterampilan yang harus dilatih. Di Korea, memiliki kemampuan nunci tanda sebagai kecerdasan sosial dan mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan. Hong menekankan bahwa nunci bisa menjadi sukses dalam banyak aspek kehidupan. Dalam dunia kerja, nunci membantu seorang memahami apa yang diharapkan oleh atasan atau rekan kerja, bahkan sebelum hal tersebut disampaikan secara eksplisit. Dalam kehidupan sosial, nunci memungkinkan seorang menjaga hubungan yang baik dengan orang lain karena ia mampu membaca suasana hati orang lain dan bertindak sesuai dengan keadaannya. Salah satu bagian menarik dari buku ini adalah saran praktis dari Annie Hong untuk melatih dan mengasah nunci. Beberapa cara yang disarankan adalah: perhatikan lebih banyak, bicara lebih sedikit. Dengan lebih banyak mendengarkan dan memperhatikan, kita bisa mendapatkan informasi penting tentang perasaan dan pemikiran orang lain. Jangan asumsi, amati. Alih-alih membuat asumsi, penting untuk benar-benar melihat apa yang terjadi di sekitar kita. Fokus pada bahasa tubuh. Tidak semua komunikasi dilakukan secara verbal, dan seringkali bahasa tubuh bisa memberi petunjuk lebih jelas tentang perasaan orang lain. Hong menceritakan kisah seorang pengusaha Korea yang berhasil mengembangkan bisnisnya dengan bantuan nunci. Ketika menghadiri pertemuan bisnis dengan klien internasional, pengusaha ini selalu bisa membaca kebutuhan dan harapan klien. Bahkan sebelum mereka menyatakan secara eksplisit, dia memperhatikan cara klien menatap produk, bahasa tubuh mereka, dan nada suara untuk memahami apa yang mereka inginkan. Hasilnya, ia dapat menyesuaikan strategi bisnisnya untuk memenuhi ekspektasi klien dan akhirnya memenangkan kontrak besar. Hong juga mengangkat kisah tentang bagaimana nunci memainkan peran besar dalam kehidupan keluarga di Korea. Sebagai contoh, ketika ada pertemuan keluarga besar, seringkali ada dinamika tersembunyi antara anggota keluarga yang lebih tua dan lebih muda. Anak-anak diharapkan memahami perasaan dan harapan orang tua tanpa perlu diberitahu secara langsung. Misalnya, jika seorang nenek menunjukkan isyarat halus seperti duduk di sudut dengan wajah sedih, anak-anak atau cucu diharapkan memiliki nunci untuk menebak bahwa dia mungkin merasa diabaikan dan segera mengajaknya terlibat dalam percakapan. Hong juga menyoroti bagaimana nunci membantu selebriti Korea mencapai kesuksesan.
Banyak selebriti di Korea yang memiliki nunci yang tajam, sehingga mereka tahu bagaimana menjaga citra publik mereka, kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Selebriti yang berhasil seringkali adalah mereka yang tahu cara membaca suasana publik dengan mengelola persepsi orang lain terhadap mereka, bahkan dalam situasi kontroversial. Buku Nunci adalah bacaan menarik bagi siapa saja yang ingin lebih memahami bagaimana kepekaan sosial dapat membawa dampak positif dalam kehidupan. Buku ini relevan bagi mereka yang tertarik dengan budaya Korea maupun bagi orang yang ingin meningkatkan kemampuan berinteraksi dalam kehidupan sosial. Meskipun pembahasannya sederhana, Nunci mampu menyampaikan pesan penting bahwa situasi dan orang-orang di sekitar kita adalah keterampilan yang sangat berharga untuk hidup yang lebih sukses dan bahagia.